Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para siswa SMP dan MTS dimanapun berada. Pada kesempatan ini saya ucapkan selamat belajar di rumah, beribadah di rumah, dan beraktivitas di rumah dalam membantu pemerintah mencegah penyebaran COVID-19. Lindungi diri kita, lindungi keluarga kita, lindungi masyarakat di sekitar kita, dan lindungi bangsa Indonesia. Baiklah, adik-adik siswa SMP dan MTS, kali ini saya akan membahas materi pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 7, bab 6 daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, sub pokok bahasan perlawanan pahlawan daerah menuju kemerdekaan Indonesia. Mari kita ke presentasi. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 7, bab 6 daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan pembelajaran ini adalah setelah kalian melihat, memperhatikan video ini, kalian diharapkan dapat 1. Mendeskripsikan perjuangan menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Menganalisis peran pejuang di daerah dalam membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mari kita ke materi. Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, perjuangan menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini adalah gambaran mempertahankan kemerdekaan. Perjuangan berarti usaha secara sungguh-sungguh untuk mencapai sesuatu. Bagi bangsa Indonesia, perjuangan dalam mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia dimulai sejak terjadinya penjajahan di Indonesia, yaitu ketika bangsa Eropa mulai berdatangan ke Indonesia dan mulai untuk menjajah bangsa Indonesia. Perlawanan mengusir penjajah terjadi di berbagai daerah dengan dipimpin oleh kaum bangsawan dan para ulama. Jadi yang memimpin perjuangan di daerah-daerah adalah para kaum bangsawan dan kaum ulama. Perjuangan pahlawan di berbagai daerah dalam meraih kemerdekaan bangsa Indonesia. Berikut ini beberapa contoh perlawanan di berbagai daerah untuk meraih kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang pertama, perlawanan rakyat Maluku. Perlawanan rakyat Maluku melawan Belanda berlangsung sejak 16 Mei sampai dengan 16 Desember tahun 1817. Perlawanan rakyat Maluku bermula dari adanya pelaksanaan monopoli perdagangan dan pelayaran hongi oleh Belanda. Monopoli perdagangan artinya adalah hanya Belanda lah yang berhak untuk membeli atau untuk berdagang di Maluku. Sedangkan pelayaran hongi adalah pelayaran pengawasan armada Belanda terhadap petani pedagang di Maluku. Jadi Belanda berhak untuk membatasi perdagangan terhadap orang Maluku dan kadang-kadang bisa memberikan sanksi berupa menebang tanaman yang ditanam oleh rakyat Maluku apabila melanggar aturan yang ditentukan oleh Belanda. Perlawanan dilakukan dengan menyerang benteng Dusde dan berhasil menewaskan Jenderal Van der Burg. Jadi perlawanan terhadap Belanda pertama adalah dilakukan dengan menyerang bentengnya, yaitu benteng Dusde, dan berhasil menewaskan jenderalnya, yaitu Van der Burg. Perlawanan dipimpin oleh Pattimura. Kemudian Pattimura juga berhasil ditangkap dan dihukum gantung di Ambon. Ini adalah gambarannya pelayaran hongi, di mana kapal-kapal ini adalah kapal-kapal milik Belanda
yang selalu berlayar mengawasi di samudra atau di lautan Maluku untuk mengawasi orang-orang Maluku berdagang. Yang kedua, perlawanan kaum Padri. Perlawanan kaum Padri dikenal dengan nama Perang Padri yang berlangsung dari tahun 1821 sampai 1837 di Sumatera Barat. Perselisihan antara kaum Padri dan kaum ulama dimanfaatkan oleh Belanda dengan politik adu domba atau divide et impera, sehingga terjadilah perang saudara. Jadi Perang Padri bermula dari sengketa antara kaum Padri dan para ulama di Sumatera Barat. Kemudian momentum ini digunakan oleh Belanda untuk mengadu domba, sehingga terjadilah perang saudara. Belanda menggunakan siasat benteng, yaitu membangun benteng Von de Kok sebagai simbol telah dikuasai daerah Sumatera Barat. Di mana daerah sudah dikuasai, maka di situ didirikan benteng. Inilah siasat Belanda untuk menandai bahwa daerah itu sudah dikuasainya. Kaum Padri dan kaum ulama menyadari bahwa mereka diadu domba, sehingga pada akhirnya bersatu bersama-sama melawan Belanda. Persatuan kaum Padri dan kaum ulama membuat Belanda takut, sehingga Belanda mengeluarkan plakat yang dinamakan dengan plakat panjang. Plakat itu adalah peraturan. Plakat panjang berisi 3 peraturan pemerintah Belanda di Minangkabau, yaitu 1. Diberlakukannya tanam paksa dengan kerja paksa bagi rakyat Minangkabau. Tanam paksa berarti rakyat diwajibkan menanam komoditas yang ditentukan oleh Belanda, sedangkan kerja paksa adalah kerja dengan cara tidak diupah, dan ini adalah semata-mata untuk Belanda. Kepala-kepala daerah akan digaji. Nah, ini sebagai iming-iming kepada para kepala-kepala daerah bahwa kepala daerah akan digaji. Yang ketiga, Belanda tidak bertindak sebagai penengah. Artinya, apabila terjadi perselisihan baik antara rakyat dengan Belanda atau rakyat dengan rakyat, maka pihak Belanda lah sebagai wasitnya, sebagai penengahnya yang akan mencarikan solusi penyelesaiannya. Perang Padri sempat terhenti karena di Jawa, yaitu di Jawa Tengah, berkorban perang Diponegoro dari tahun 1925 sampai 1830. Pada tahun 1832, Belanda mengarahkan pasukannya kembali ke Sumatera Barat dan berhasil merebut markas kaum Padri. Jadi setelah perang Diponegoro selesai, maka pasukan Belanda dikerahkan ke Sumatera Barat untuk melanjutkan perang Padri dan berhasil merebut daerah Bonjol. Pada tahun 1833, tepatnya 1 tahun setelah direbut oleh Belanda, Bonjol berhasil direbut kembali oleh rakyat. Dan sejak itu, Belanda berkali-kali berusaha merebut kembali Bonjol, tetapi selalu gagal, karena persatuan antara kaum Padri dan para ulama masih kuat. Pada tahun 1837, pasukan Belanda di bawah pimpinan Letkol Hel menyerang dan menaklukkan Bonjol. Imam Bonjol berhasil ditangkap, kemudian diasingkan ke Cianjur, kemudian ke Ambon, kemudian terakhir diasingkan ke Manado. Sehingga hingga wafatnya, Imam Bonjol dimakamkan di Pinelang, Manado. Yang ketiga, perlawanan Pangeran Diponegoro. Perlawanan Pangeran Diponegoro berlangsung di tahun 1825 sampai dengan tahun 1830. Perlawanan Pangeran Diponegoro ini juga disebut dengan nama Perang Jawa.
Perang berawal dari sengketa penetapan patok jalan oleh Belanda yang melewati makam leluhur Pangeran Diponegoro tanpa melakukan perundingan terlebih dahulu. Perang Diponegoro dilakukan dengan taktik perang gerilya, yaitu menyerang Belanda ketika Belanda lengah, dan ketika terpepet, terpojok, maka pasukan Diponegoro akan bersembunyi ke hutan. Itu dilakukan secara terus-menerus sehingga Belanda kewalahan. Medan pertempuran perang Diponegoro meliputi Jawa Tengah dan Jawa Timur, yaitu dari Yogyakarta, Kedu, Bagelen, sampai ke Tuban dan Surabaya. Dalam perang, Pangeran Diponegoro dibantu oleh panglima-panglima perang yang karismatik, yaitu panglima perang yang disegani oleh para prajuritnya, para serdadunya, atau pasukan dari Diponegoro. Di antaranya Kyai Mojo dengan nama asli Muslimin Muhammad Khalifah, kemudian Sentot Prawidirjo dengan nama aslinya Sentot Alibasa atau Alipasa, yang dengan nama asli adalah Sentot Alibasa Abdul Mustopo Prawidirjo. Pada tanggal 28 Maret 1830, Pangeran Diponegoro bersedia untuk berunding dengan Jenderal de Kock di Magelang. Namun setibanya di sana dia ditangkap. Jadi momen ini adalah ketika bertepatan dengan bulan Ramadan, ya, Pangeran Diponegoro sedang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian bersedia untuk berunding, tetapi pada kenyataannya dengan taktiknya Belanda malah menawannya. Pihak Belanda mengasingkannya ke Manado dan kemudian ke Makassar. Pangeran Diponegoro meninggal pada 8 Januari 1855 di Makassar. Jadi setelah ditawan, Pangeran Diponegoro diasingkan, yaitu pertama ke Manado dan ke Makassar sampai wafatnya. Itu sekilas contoh perjuangan kedaerahan, di mana kita lihat dari perjuangan kedaerahan tadi, setelah pemimpinnya tertangkap atau gugur, maka perlawanan selalu berakhir. Perjuangan kedaerahan berakhir setelah organisasi Budi Utomo dan organisasi pemuda yang mendorong lahirnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Jadi sejak berdirinya Budi Utomo, maka perjuangan bukan hanya menggunakan senjata, tetapi perjuangan juga menggunakan suatu organisasi. Sumpah Pemuda semakin memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk menuju Indonesia merdeka. Sehingga pada masa pendudukan Jepang dibentuk PPUPKI dan PPKI, dimanfaatkan betul oleh para tokoh bangsa Indonesia untuk mewujudkan Indonesia merdeka. PPUPKI ini telah kita pelajari pada bab 1, yaitu untuk merumuskan dasar negara dan undang-undang dasar. Dengan PPKI nanti perannya adalah untuk menetapkan undang-undang dasar setelah Indonesia merdeka. Kekalahan Jepang sebagai momentum yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan. Di rumah kediaman Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta dikumandangkanlah proklamasi bersama dengan Bung Hatta. Berikut ini adalah gambaran para pemimpin perlawanan di berbagai daerah dari kiri ke kanan, yaitu Patimura ini yang pemimpin perjuangan di Maluku, Imam Bonjol sebagai pemimpin perjuangan di Sumatera Barat, Pangeran Diponegoro memimpin perjuangan di Jawa, yang terkenal juga dengan Perang Diponegoro atau Perang Jawa.
Ini adalah Kyai Mojo sebagai panglimanya Pangeran Diponegoro. Demikian juga Sentot Prawiryodirjo sebagai panglimanya Pangeran Diponegoro. Di samping itu juga Pangeran Diponegoro memiliki banyak ulama-ulama, kiai-kiai yang turut mendukung di belakangnya. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan video presentasi ini bermanfaat bagi kalian para siswa SMP dan MTS dimanapun berada. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.